Halo semuanya, selamat datang di channel cerita Donghua ID. Tanpa basa-basi lagi mari kita melanjutkan cerita sebelumnya. Selamat mendengarkan. Bab 6, Aku akan berjuang. Aula utama aula seni bela diri pedang gila. Tawa terdengar. Hahaha, hahaha, bagus, bagus, bagus. Itu layak untuk benih lebarku. Lao Su adalah seorang pahlawan, ini benar-benar benar. Aku hanya akan melihatnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa anakku? Telapak tangan besar. Yun Tiankuo menamparkan bahu Yun Hao dengan kuat, dan dia dalam suasana hati yang baik. Untuk waktu yang lama, kota Liu Yun telah mengatakan bahwa dia Yun Tiankuo melahirkan benih yang buruk. Yun Tiankuo sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Putranya Yun Hao memang tidak dapat berkultivasi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tapi sekarang, persetan dengan sampah, persetan dengan biji sialan, persetan dengan fakta. Putranya Yun Hao bisa berlatih. Pria galak Yun Tiankuo, matanya yang bersemangat merah, dia menatap Yun Hao, dan berkata, "Bocah bau, kapan itu terjadi? Nyalinya benar-benar gemuk, dan mereka bahkan menyembunyikannya darimu." Meskipun ayah ini memiliki kepribadian yang kasar, Yun Hao dapat merasakan cinta kebapaan yang kuat. Dia tersenyum tipis, dan berkata, "Alasan mengapa saya tidak mengatakannya beberapa waktu lalu adalah karena saya ingin mengejutkan Anda." Yun Tiankuo tertawa lagi dan berkata, "Kejutan, sungguh mengejutkan, jangan khawatir, kali ini kamu tidak main-main, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Sekelompok raja dan 8 anak sapi, Lao Su telah menahan mereka untuk waktu yang lama. Bunuh mereka, tidak apa-apa. Nama pembantaian pedang besi Yun Tiankuo saya tidak. Di sebelahnya, senyum tanpa sadar muncul di wajah Ling Feiyu. Yun Hao menoleh, jangan menjadi bos di masa depan, lebih banyak tersenyum. Ling Feiyu segera memasang wajah lurus lagi, dan kemudian kata-kata yang diucapkan Yun Hao barusan muncul di benaknya. Pergi ke kamarnya malam ini. Di wajah Ling Feiyu yang sengaja kaku, kemerahan samar muncul. Yun Tiankuo sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan berkata dengan senyum hangat, "Feiyu, aku selalu merasa bahwa bocah bau ini tidak layak untukmu, dan itu hanya akan menundamu." Sekarang tampaknya Yun Hao masih sedikit termotivasi diri. Meskipun jarak antara dia dan Anda masih agak besar, jangan khawatir, saya yakin dia pasti akan mengubah kesalahan masa lalunya dan menjadi orang baru. Yun Tiankuo mulai mengatakan hal-hal baik untuk Yun Hao. Sebelumnya, dia menawarkan untuk membubarkan pertunangan, tetapi sekarang, dia pikir putranya hebat. Ling Feiyu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Hao tidak ingin melanjutkan topik, dan berkata, "Ayah, apa maksudmu dari sisi tuannya?" Yun Tiankuo, tidak lebih dari itu saya merasa bahwa pavilion seni bela diri pedang gila tidak berkembang banyak dalam beberapa tahun terakhir, dan saya ingin Yun Haiseng mengambil alih gym seni bela diri pedang gila, tetapi saya telah menyatakan protes saya, dan keluarga utama masih memikirkannya. Dia mengatakannya dengan ringan, dengan beberapa kata untuk diucapkan. "Paman Yun, ini 30.000 tael tiket perak, ambillah, aku tahu bahwa pavilion seni bela diri pedang gila sekarang kekurangan dana, jadi mari kita lewati krisis ini dulu." Ling Feiyu mengeluarkan setumpuk tiket perak 1.000 tael dari tangannya. Yun Tiankuo dan Yun Hao sama-sama tampak sedikit terkejut. Untuk tempat kecil seperti kota Liu Yun, 30.000 tael bukanlah jumlah yang kecil. "Ling Feiyu, apa yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun, dengan perak ini, untuk bertahan dari krisis saat ini, saya percaya bahwa keluarga utama tidak akan begitu ketat." Yun Tiankuo terdiam sejenak, lalu mengambil tiket perak dan berkata, "Feiyu, perak ini harus dipinjam darimu." Setelah berbicara, dia memelototi Yun Hao lagi. Anak laki-laki bau inilah yang keluar untuk menandatangani begitu banyak IOU yang membuatnya seperti ini. Yun Hao juga malu di dalam hatinya, hal-hal ini sudah terjadi, dan dia hanya bisa menebus Ling Feiyu di masa depan. Saat itulah itu terjadi, teriakan keras datang dari luar aula utama. Langit lebar, kelompok itu, sangat marah, masuk ke aula utama. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan 2 janggut panjang dan mata sekecil kacang hijau. Melihat orang ini, sebuah kata segera muncul di benak Yun Hao. Alis pencuri. Orang ini adalah yang terkuat di antara orang-orang yang dikirim oleh keluarga utama. Yun Haiseng,
dan puncak kultivasi alam laut. Pada hari kerja, Yun Haiseng berada di aula seni bela diri pedang gila, bertindak sebagai prestise, menunjuk dan menunjuk, jika ada sedikit masalah, dia akan pindah dari nama keluarga utama dan membuat masalah. Yun Feng adalah putra Yun Haiseng. 2 ayah dan anak, 1 kebajikan. Ayah, Yun Hao membunuh total 10 orang di bawah komandoku. Dia sangat kejam. Dia harus dihukum berat sesuai dengan aturan keluarga tuannya, dan tidak terlalu berlebihan untuk membiarkannya melunasi hutangnya dengan nyawanya. Yun Feng, yang mengikuti di belakang Yun Haiseng, berteriak keras. Yun Tiankuo mendengus dingin, melirik sekelompok orang, dan berkata, "Apa yang terjadi? Kamu tahu itu di dalam hatimu, kamu datang dan memukulinya, apakah kamu ingin membuat wajah?" Yun Haiseng, Yun Tiankuo, sekarang, aku memerintahkanmu untuk menyerahkan Yun Hao dan menerima hukuman berat. Yun Tiankuo melirik Yun Haiseng, lalu mengangkat tangan kanannya dan menjabat telapak tangannya. Berdengung, saat berikutnya, pedang berat, Yun Tiankuo melesat dari samping dan dipegang olehnya. Aura ganas meletus. Klik, pedang berat, itu menghantam tanah. Sebuah retakan langsung terbuka di kaki Yun Haiseng. Ketakutan, Yun Haiseng buru-buru mundur. Yun Haiseng dan yang lainnya mengubah wajah mereka satu demi satu. Yun Tiankuo, kamu tidak bisa melakukannya jika kamu mau. Yun Haiseng minum banyak. Yun Tiankuo mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin memindahkanku, maka kamu bisa membiarkan kudanya datang dan mencobanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Lao Su tidak bisa mengangkat pedang?" Nama pembantaian pedang besi bukanlah teriakan biasa. Sudut mulut Yun Haiseng bergerak-gerak. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Yun Tiankuo, jangan lupa, di pihak tuannya, wanita tua itu sudah berbicara, biarkan kamu meninggalkan paviliun seni bela diri pedang gila, dan aku akan mengambil alih." Yun Tiankuo mendengus dingin dan berkata, "Tapi saya ingat dengan jelas bahwa wanita tua itu masih memiliki arti. Jika saya tidak mau, saya tidak akan memaksanya." Yun Haiseng berkata, "Ya, wanita tua itu memang mengatakannya. Tetapi premisnya adalah bahwa orang-orang yang Anda kembangkan bisa lebih baik daripada orang-orang yang saya kembangkan. Sangat disayangkan bahwa murid-murid yang telah Anda ajarkan ini semuanya adalah kantong anggur dan kantong beras. Apa yang Anda gunakan untuk menang?" Yun Tiankuo, saya menyarankan Anda untuk mati karena hati ini sesegera mungkin, jangan mempermalukan diri sendiri. Hal-hal ini, Yun Hao tidak tahu, Ling Feiyu jelas juga tidak tahu. Yun Tiankuo selalu seperti ini, dia tidak pandai berkata-kata, dan jika dia mengalami kesulitan, dia membawanya di pundaknya. "Ayah, bagaimana kamu menang?" Yun Hao bertanya. Sisi yang berlawanan, Yun Feng berteriak, 3 kompetisi, 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Jika pihak kami kalah, kami tidak peduli dengan gym seni bela diri pedang gila lagi. Tetapi jika Anda kalah, Anda keluar dari gym seni bela diri pedang gila. Mata Yun Hao berkedip. Kompetisi semacam ini jelas tidak baik untuk ayah. Selama bertahun-tahun, aula seni bela diri pedang gila memang tidak mengajarkan murid yang luar biasa. Dan di pihak Yun Haiseng, di antara orang-orang yang dibawa dari Kabupaten Beihan, ada beberapa yang bagus. "Paman Yun, aku akan bertarung." Ling Feiyu, yang berada di samping, mengetahui apa yang sedang terjadi dan segera berkata. Yun Haiseng mencibir, "Ling Feiyu, kamu bukan murid paviliun seni bela diri pedang gila, kamu hanya orang luar. Kompetisi semacam ini, kamu tidak harus berpartisipasi." Bakat Ling Feiyu jelas bagi semua orang, jika dia berpartisipasi, pihak Yun Haiseng tidak akan menemukan murid yang bisa bertarung dengannya. "Aku tunangan Yun Hao," Ling Feiyu menekankan. Berbicara tentang ini, dia tidak ragu-ragu sejenak, dan berseru dengan sangat alami. "Tidak ada gunanya memiliki tunangan, jika kamu tidak menikah, kamu bukan anggota keluarga Yun." Yun Hai minum dengan penuh semangat. Kemudian, Yun Hao memandang Yun Tiankuo dan berkata, "Ayah, ini hanya 3 pertandingan. Aku berikutnya, 3 pertandingan, aku akan memainkan semuanya." Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.